Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kesehatan berjudul kelelahan pada sopir. Di kelompok 6 ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Darman Afif, dan yang kedua ada Boyum. Yang ketiga ada Abdul Malik Najmi, terus yang keempat ada Kakak Muhammad, dan kelima ada Wajar Gifari. Nah, pada masalah ini saya akan baca latar belakang dari permasalahan pada sopir kelelahan. Sopir angkutan umum seperti bus dan taksi memainkan peran vital dalam mobilitas masyarakat sehari-hari. Namun, di balik perannya penting tersebut, para sopir ini seringkali menghadapi tantangan serius, yaitu kelelahan ekstrim. Fenomena ini bukan hanya mengancam kesehatan dan kesejahteraan mereka, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Jadwal kerja yang tidak teratur membuat seringnya terjadi kecelakaan, kurangnya waktu istirahat dan yang memadai, dan tekanan untuk mencapai target seseorang harian menjadi beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kelelahan ini. Terus dalam permasalahan ini ada rumus masalahnya. Yang pertama adalah faktor penyebab apa saja yang berkontribusi terhadap kelelahan pada sopir angkutan umum. Yang kedua, bagaimana sistem mengatur jadwal kerja yang ideal dapat dirancang untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan keselamatan kerja. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Naboyum. Oke, selanjutnya kita masuk di dalam deskripsi masalah. Deskripsi masalah yaitu sopir angkutan umum sering mengalami gejala kelelahan kronis. Gejala ini tidak hanya berupa ngantuk atau kantuk, tetapi juga bisa berupa nyeri otot dan sendi karena kelelahan terlalu sering duduk di tempat sopir sambil menyetir truk. Itu bisa berupa nyeri otot dan sendi, sakit kepala, gangguan tidur atau insomnia, dan penurunan daya konsentrasi. Kondisi ini sering disebut sebagai sindrom kelelahan kerja atau burnout. Akibatnya, kemampuan mereka untuk mengemudi dengan aman menurun secara drastis, meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan saat berkemudi. Faktor resiko utama dari sopir truk yang kelelahan ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu faktor fisik, jam kerja yang sangat panjang, kurangnya waktu tidur dan posisi duduk yang tidak ergonomis. Yang kedua yaitu dari faktor psikologis, tekanan untuk mencapai target setoran setiap harinya, stres akibat kemacetan dan perilaku penumpang atau pengendara lain yang ada di jalan, serta rasa khawatir akan pendapatan yang tidak stabil dalam pekerjaannya. Lalu yang ketiga ada faktor dari lingkungan. Faktor lingkungan yaitu suhu panas di dalam kendaraan, getaran mesin yang konstan dan kebisingan lalu lintas di jalan raya. Yang terakhir yaitu faktor organisasi atau manajemen, yaitu tidak adanya aturan yang jelas mengenai jam kerja untuk sopir ini dan waktu istirahatnya juga tidak jelas untuk para sopir. Lalu serta kurangnya pengawasan dari pihak manajemen atau pemilik armada sopir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Malik. Baik, saya lanjutkan dari Boyum ya. Dampak kesehatan. Kelelahan pada sopir berdampak serius terhadap kesehatan karena mempengaruhi beberapa kesehatan pada tubuh manusia, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan, aktivitas sistem saraf, simpatis akibat kurang tidur dan memicu kelelahan tekanan darah dan detak jantung yang berujung hipertensi serta penyakit jantung. Dengan demikian, kelelahan bukan hanya menurunkan performa,
melainkan juga dapat menimbulkan ancaman kesehatan untuk jalan yang sangat panjang bagi para sopir atau pengemudi. Dampak jangka pendek bagi sopir, menurunnya konsentrasi dan kewaspadaan. Kedua, mikroslip atau tidur singkat tanpa sadar saat mengemudi. Dan ketiga, gangguan koordinasi otot, reaksi melambat, sulit mengendalikan kendaraan yang dikendarai oleh para sopir. Yang keempat, sakit kepala atau pegal-pegal akibat otot yang cegah. Dan yang kelima, mudah marah dan stres karena tubuh dan otak kelelahan karena tidak ada istirahat yang cukup. Yang kedua, dampak jangka panjang bagi kesehatan para sopir. Pertama, gangguan tidur kronis atau insomnia atau kualitas tidur yang buruk dikarenakan kurangnya waktu untuk istirahat. Yang kedua, penyakit kardiovaskular atau tekanan darah tinggi seperti serangan jantung dan stroke. Yang ketiga, gangguan metabolisme, diabetes, obesitas akibat pola makan tidak teratur. Yang keempat, gangguan pencernaan seperti mah, gastritis karena sering telat makan. Yang kelima, gangguan kesehatan pada mental seperti stres yang berlebihan atau kecemasan atau juga depresi. Yang keenam, penurunan sistem imun atau lebih mudah sakit karena tubuh kurang istirahat. Ya, akan dilanjut oleh saudara Mafka. Ya baik kawan-kawan, selanjutnya bagaimana sih cara mencegah dan menangani oleh supir yang kelelahan? Ya, pertama kita akan membahas tentang pencegahan. Ya, gimana cara kita untuk mencegah? Yang pertama ini kita harus manajemen waktu. Ya, jadi gimana kalau kita harus manajemen waktu? Ya, jadi waktu kerjanya harus diatur. Ya, karena setiap kerja itu maksimal 8 jam sehari. Ya, untuk yang kedua kita harus membatasi pengemudi dengan maksimal 8 jam setiap kali setiap kerja 8 jam maksimal untuk kerja, untuk mengendarai biar gak capek, biar gak stres, biar semuanya lah yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga nih, kalau sudah meminimalisir 8 jam sehari, kita jangan lupa untuk makan makanan bergizi. Ya, makanan bergizi itu yang penting biar kita sehat, biar kita pokoknya biar masuklah semua badan tubuh biar kita tetap sehat. Terus jangan lupa kita harus hindari alkohol, obat penenang, karena di jalan itu banyak sekali sopir-sopir yang untuk menghilangkan stres itu biar stresnya hilang itu seperti minum alkohol, ngobat, amer lah contohnya, ya nggak? Ya kan? Terus selanjutnya mengatur waktu perjalanan. Tadi kita harus mengatur perjalanan biar kita bisa mengimbangi antara waktu istirahat sama waktu jam kerja. Ya, terus jangan lupa nih, kita juga harus check up minimal sebulan sekali, kalau nggak 3 bulan sekali. Ya, biar kita terhindar. Oh ya, ini ternyata pengemudinya kurang sehat, bisa istirahat dulu, bisa lain-lain lah, bisa aktivitas yang lain biar bisa family time. Ya kan? Itu tadi contoh pencegahan kelelahan. Gimana kita untuk penanganan kita untuk menghindari supir dalam supir biar gak kelelahan? Yang pertama, kita harus peregangan, lah, kita harus mau pijet terserah lah. Terus habis itu kita mendapatkan asupan yang bergizi dengan minum susu lah, dengan dengan makanan yang bersayur-sayur, banyak, dan ada proteinnya, ada karbonnya, semuanya kita harus terpenuhi dengan itu. Terus jangan lupa nih, kalau misalnya lagi kerja atau lagi kita minum air putih yang secukupnya.
biar kita tidak terdehidrasi, ya kan? Habis itu yang keempat, konsumsi makanan ringan yang bergizi. Boleh tuh kalian semua yang mau jadi sopir apa gimana, mengonsumsi makanan ringan tapi boleh, tapi jangan lupa kita lihat dia bergizi apa enggak, apa dia mengandung bahan-bahan yang berbahaya apa enggak, kita harus bisa melihat seperti itu. Terus kita harus mengatur sirkulasi udara di mana di kendaraan. Biar apa? Biar kendaraan itu biar kita bisa tenang, biar kita bisa tenang buat berkendaranya, biar kita nggak stres, stres karena macet or others. Ya. Lanjut yang apabila kita terjadi before no. Jadi kalau misalnya kalau udah ketahuan nih kita sakit nih, apa gimana? Ya udah kalau kalian punya ini ganti sopir. Kalau misalkan ada connect kan, co-sopir itu kayak wakil sopir, jadi bisa adu shift, ganti shift biar aman. Jadi biar terhindar dari kecelakaan lah, kan? Next, di sini kita lihat fishbone diagram, ya nggak? Tadi udah dijelasin gimana sih ini kenapa bisa terjadi kelelahan pada sopir? Ya nggak? Yang pertama karena lingkungan, karena manusia, karena metode produksi. Lingkungan. Coba di zoom lingkungannya. Lingkungan. Di zoom. Di lingkungan kenapa kita bisa terjadi kelelahan pada sopir? Yang pertama karena udara panas. Karena udara panas. Yang kedua karena kemacetan. Yang ketiga karena monoton. Kan banyak nih yang monoton. Ya makanya tetap aja kayak Jogja Solo kayak kalian tahu sih Eka, yang masih bis Eka, ini bis Eka lah, bis Mira lah, Sugeng Rahayu kalau kalian tahu ya. Yang kedua zoom lagi mesin. Kenapa kita di mesin ini bisa nggak kelelahan? Nih, awal mula dari kebisinan dan getaran yang tinggi. Karena kan sebenarnya duduk terus nih. Duduk dan di bawah harus mesin, kan otomatis mesin panas apa bertekan, yaitu di situ yang pertama. Terus suspensi lemah, shocknya itu lemah, jadi kalau misalnya nyetir nggak enak. Terus sampai karena tadi udah panas, mesinnya geter, dapat kebisinan. Disitulah kita mengapa sudah bisa kalah, karena kursinya yang tidak begitu enak. Ya lanjut, kita zoom metode. Di metode ini kita karena bisa kelelahan karena sopir itu sering banget yang namanya berkendara lebih dari 8 jam, bahkan lebih dari 10 jam, dan yang istirahat nggak teratur, mesinnya juga merokok. Disitulah penyebabnya kita kenapa dia bisa merokok, dia minum alkohol, terus biar dia nggak ngantuk minum obat penenang, minum obat jaga ini ngantuk nggak bisa minum. Terus sama juga kalau yang sopir bus itu punya target setoran. Di situ kan otomatis dulu dikasih minimal setoran berapa nih, ya kan? Setoran segini, dan dia juga ini stres kalau misalnya dibuat dari target setoran itu. Kita next ke terakhir, ke manusianya. Kenapa di manusia tadi? Tadi yang bilang semua itu kenapa manusianya kurang tidur kan? Kurang tidur, minum konsumsi kafein kayak kopi lah, atau minum alkohol, rokok, terus sama kurang olahraga. Di situ kecil dong. Di situ 4 penyebab ini dapat menyebabkan kelelahan pada sopir dan mengakibatkan kecelakaan. Mungkin itu slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Gozali Farid. Sekian. Oke teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah
sopir angkutan umum sering mengalami kelelahan karena jam kerja yang tidak teratur atau jam kerja yang sangat panjang, kurangnya waktu istirahat, serta pola kerja yang tidak teratur. Kondisi ini tidak hanya membahayakan bagi sopir sendiri, bisa juga membahayakan bagi penumpang dan pengguna jalan sekitar. Nah, di kondisi seperti ini, dia juga bisa menimbulkan gangguan kesehatan dan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu diperlukan pengaturan jadwal kerja yang seimbang, terus seperti membatasi jam mengemudi maksimal 8 jam, terus kalau misalnya ada sopir ya dengan cara mengonsumsi makanan yang bergizi, terus dengan menjaga waktu kerja yang baik, kelelahan pada sopir itu dapat diatasi. Sehingga apabila dari sopir sendiri bisa menjaga pola hidup dan bisa menjaga diri sendiri, maka dari sopir itu dia juga bisa menjaga dari penumpang serta juga para pengguna jalan lainnya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.